Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhadin Chandra dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mewawancarai narasumber yang berasal dari Jawa untuk keperluan menuliskan deskriptif hasil penelitian di mata kuliah psikolinguistik. Nah, sebelumnya perkenalan dulu lah ya. Namanya siapa? Nama saya Raden Eka Sukma Ramdhani, Umur? umur 22 tahun. Nah, terima kasih ya. Singkat saja mungkin untuk perkenalannya. Nah, untuk langsung aja mungkin ya wawancara. Ya, boleh, silakan. Untuk pertanyaan pertama ya. Menurut Anda, apa sih itu bahasa pertama? Bahasa pertama adalah bahasa ibu atau bahasa yang diajarkan atau dituturkan sejak kecil. Nah, itu adalah bahasa pertama ya menurut Anda ya. Nah, lalu ya untuk pertanyaan kedua, bahasa pertama yang Kakak peroleh itu bahasa apa? Tentunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Oh, memang sejak kecil diajarkan bahasa Indonesia? Iya, sejak kecil. Apakah bahasa pertama yang Kakak peroleh itu masih digunakan di lingkungan yang sekarang? Masih, tetapi saat ini saya lebih dominan menggunakan bahasa kedua karena saya sekarang tinggal di Bandung dan keluarga saya berasal dari Jawa. Oke, jadi di lingkungan sekitar itu lebih dominan menggunakan bahasa Sunda berarti ya? Iya, benar. Nah, kalau di lingkungan rumah menggunakan bahasa Jawa Ya. seperti itu. Oke. Selain bahasa pertama, bahasa ibu dan bahasa pemersatu ya bahasa Indonesia, apakah Anda juga menguasai bahasa yang lain atau tidak? Bahasa Inggris, tetapi tidak terlalu menguasai, dan bahasa Jawa, tetapi hanya mengetahui beberapa kosakatanya saja, hanya sedikit-sedikit sih. Oh iya ya, seperti itu ya. Lalu bahasa kedua apa yang Kakak peroleh pada saat ini? Inggris dan Jawa untuk saat ini. Apakah sudah fasih dalam menggunakan bahasa tersebut? Karena saya lama tinggal di Bandung, jadi saya hanya ingat beberapa lah bahasa Jawa. Oh iya ya. Menurut Kakak apa yang paling mudah dipelajari antara bahasa pertama dan bahasa kedua yang pernah Kakak peroleh? Nah, itu bahasa apa? Bahasa kedua, karena lebih sering dituturkan. Oh, jadi lebih sering menggunakan bahasa Sunda kan kalau di sini? Iya. Oh iya. Jadi sudah jarang menggunakan bahasa pertama, bahasa Indonesia sudah jarang? Jarang. Jarang sekali ya. Ya, jarang. Iya. Apakah ada kesulitan yang Kakak hadapi ketika memperoleh bahasa kedua? Ada, tetapi bukan kesulitan yang berarti karena saya beradaptasi dengan lingkungan saya pribadi juga dan belajar bahasa dengan cepat. Ya, jadi karena adaptasi itu ya, Ya. yang cukup mempengaruhi dalam pemrosesan bahasa Anda ya. Iya, betul. Nah, bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan ketika pertama kali Anda tinggal di sini? Dengan bermain dan berbaur dengan orang-orang sekitar di lingkungan dan membiasakan diri dengan lingkungan serta bahasanya. Oh ya, berarti Anda itu tipe orang yang bisa beradaptasi dengan cepat ya, Ya. terutama bahasa ya, ketika orang lain menggunakan bahasa Sunda dan Anda mempelajari bahasa tersebut gitu dengan cepat gitu ya. Betul. Karena bermain juga kan ya. Ya. Menurut Anda, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam pemrosesan bahasa pertama, kedua dan seterusnya, misalkan faktor lingkungan atau apa gitu? Ya, betul, faktor lingkungan, faktor minat mempelajarinya, dan faktor kebutuhan juga. Oh iya, faktor kebutuhannya itu karena Anda tinggal di sini kan ya. Jadi Ya. Anda perlu beradaptasi dengan mempelajari bahasa tersebut kan ya. Ya, betul. Nah, ketika di lingkungan keluarga Anda, apakah Anda hanya menggunakan bahasa Jawa atau campur dengan bahasa Indonesia? Nah, ketika Anda di Jawa itu Anda seringnya menggunakan bahasa Indonesia atau dicampur dengan bahasa Jawa? Seringnya dicampur sih, tapi karena saya terbiasa Menggunakan bahasa Indonesia. menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya lebih sering memakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, jadi tidak selalu dicampur, tapi kadang-kadang apakah bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit? Ya, masih teringat sedikit-sedikit lah, seperti Masih belajar juga ya. Oh Ya. iya ya. Baik, terima kasih telah menjadi narasumber saya untuk penelitian ini. Ya, sama-sama. Baik, mungkin itu saja untuk wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.